Lagi cari laptop gaming harga 11-15 jutaan? Pas banget. Kita akan bahas di video ini. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngasih rekomendasi laptop gaming harga 11-15 jutaan yang bisa kalian beli di bulan Agustus sampai September 2025. Dan seperti biasa kita akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus, so pastikan kalian simak videonya, atau seperti biasa juga bisa kalian gunakan chapter yang ada di video ini. Oh ya, kalau kamu ingin mendapatkan rekomendasi ataupun berita terbaru, bukan berita ya, informasi rekomendasi terbaru seputar laptop ataupun gadget lainnya, silahkan subscribe juga di channelnya Ragadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan langsung aja ke nomor yang pertama ya, betul, itu, gas. Laptop gaming 11-15 jutaan terbaik Agustus 2025 yang pertama adalah Asus TUF A15 FA506NCR. Buat kamu yang lagi cari laptop gaming dengan performa kencang dan RAM-nya ini udah dual channel sehingga tinggal dipakai gaming aja, ini adalah salah satu pilihan recommended di harga 11 jutaan. Yes, dia adalah laptop terlaris di kelasnya karena performanya ini udah tergolong oke dengan AMD Ryzen 7 7435HS, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, SSD-nya dia udah 512GB M.2 NVMe Gen 4, dan yang pasti dia udah punya grafis dedicated Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP yang cukup tinggi di 75 watt. Emang secara grafis dia belum RTX 3050 yang VRAM-nya 6GB, tapi yang pasti dia punya TGP yang nggak disunat-sunat. Ini TGP-nya udah maksimal di 75 watt. Udah deh tuh, bisa main game AAA kayak Hogwarts Legacy, Far Cry 6, atau Black Myth Wukong di settingan medium. Mau render video atau multitasking berat pun ini juga udah bisa guys. Tapi kalau kamu masih terngiang-ngiang dan pengennya RTX yang VRAM-nya 6GB, aku bisa saranin buat nambah sekitar 500.000 untuk dapetin RTX 3050 6GB yang ada di brand lain. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kalian. Asus TUF juga hadir dengan layar gaming. Panelnya dia punya ukuran di 15,6 inch dengan panelnya di IPS Full HD dan refresh rate-nya 144 Hz. Buat main Valorant atau Dota 2 sih ini udah mantep banget ya karena refresh rate-nya sudah tinggi. Tinggal skillnya aja, ini udah tinggi atau enggak. Oke. Tapi kalau dipakai buat editing profesional yang butuh warna akurat, sayangnya layar ini masih belum ideal. Nah, ngomongin soal bobot, laptop ini tentunya gaming banget, alias lumayan berat di 2,2 kg dengan ketebalan di 2,45 cm. Terus baterainya sendiri punya kapasitas di 48 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian ringan. Tapi untungnya, portnya ini udah lengkap dan kekinian, serta masih ada opsi upgrade yang bisa kita gunakan. Laptop gaming 11-15 jutaan terbaik yang selanjutnya adalah Lenovo Leok 15 ARP9. Kalau kamu hobinya bermain game tapi kerjaan utamamu adalah ngedit-ngedit, ini adalah laptop yang bakalan cocok buat kebutuhanmu. Alasan pertama tentunya dari performa ya, dia udah siap buat bermain game maupun buat editing profesional. Yes, spek dari Leok di harga 13 jutaan udah termasuk sangar. CPU-nya dia pakai AMD Ryzen 7 7435HS dengan RAM 12GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya di 512GB NVMe Gen 4. Dan jagoannya grafis RTX 4050 6GB dengan GDDR6 dan TGP-nya berapa? Coba cek. Nah, TGP-nya masih tinggi guys, di 105 watt. Secara performa, laptop ini tuh udah lebih dari layak buat ngehantam kerjaan harian. Contohnya kayak bikin laporan, ngedit video 4K atau Full HD, nonton film, atau multitasking. Urusan gaming juga udah nggak usah diraguin ya, karena dia bisa mainin game AAA zaman now di settingan high sampai highest atau ultra lah ya, settingan high ya. Kayak Red Dead Redemption 2, apalagi tuh, Assassin's Creed Valhalla, ataupun Black Myth Wukong, itu dia, itu game yang populer loh. By the way, kalau mau lancar banget, gue sangat menyarankan untuk upgrade RAM-nya menjadi dual channel ya. Alasan yang kedua, layarnya.
LOQ dilengkapi panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144 Hz dan color gamutnya ini udah akurat 100% sRGB. Ini udah nyaman banget buat mainin game kompetitif, begitu juga buat editing profesional. Masuk ke aspek ergonomis, laptop ini punya bobot 2,38 kg dengan tebal di 2,39 cm yang tergolong agak berat. Baterainya sendiri sih cukup gede ya, di 60 Wh, tapi karena ini laptop gaming dengan performa yang gacor, baterainya ini mentok-mentok cuma bisa tahan sekitar 4 jam pemakaian. Portnya udah lengkap ya, dia udah punya HDMI dan juga Type-C, serta untuk opsi upgrade-nya juga nggak pelit. Kalian bisa cek upgrade-nya di sini nih, opsi upgrade-nya. Laptop gaming 11-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA507NUR. Kalau sebelumnya kita udah bahas Asus TUF dengan RTX 3050, sekarang kita bahas abangnya yang sudah pakai RTX 4050. Tapi bang, kok harganya beda jauh banget ya? Padahal kan cuma beda RTX-nya doang. Soalnya bukan cuma GPU-nya doang yang di-upgrade, tapi keseluruhan speknya juga ikutan kena upgrade. Ya, untuk CPU sih dia masih sama-sama pakai Ryzen 7 7435HS. Tapi laptop ini punya performa grafis yang jauh lebih nendang. Soalnya RTX 4050 di laptop Asus ini dia punya TGP yang cukup, bahkan bisa dibilang sangat tinggi, di 140 watt berkat yang namanya fitur Dynamic Boost. RAM-nya udah 16 GB DDR5 4800 MHz dual channel, plus storage-nya ini udah PCIe Gen 4 dengan kapasitas di 512 GB. Jadi udah siap banget buat multitasking, gaming, sampai editing berat. Game AAA zaman now ya, kayak tadi Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, itu udah bisa dimainkan di settingan high dengan cukup lancar. Nice. Mau dipakai kerja kreatif juga dihajar. 15,6 inch IPS Full HD 144 Hz dengan cakupan warna mencapai 100% sRGB. Ini adalah layar yang sudah tajam, refresh rate-nya smooth, dan tentunya cocok buat kamu yang butuh editing profesional. Dari segi bodinya, laptop ini punya bobot seperti laptop gaming pada umumnya, di 2,2 kg dan tebal 2,49 cm. Tapi yang menarik adalah, baterainya ini bisa dikatakan cukup jumbo ya, dengan kapasitas di 90 Wh yang bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian ringan. Ini udah lumayan banget buat sebuah laptop gaming, bisa 5-6 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan ada opsi upgrade-nya juga. Laptop gaming 11-15 jutaan terbaik yang keempat adalah Axio Pongo 760 versi 2. Kalau kamu adalah gamer sejati dan cinta dengan produk lokal, tentu ini adalah laptop yang sangat bisa direkomendasikan. Meski bukan laptop gaming paling mahal di list ini, tapi performa grafisnya ini bisa dibilang salah satu, bahkan sebenarnya ini yang paling kencang. Bisa dibilang ini adalah laptop dengan price to performance terbaik di harga 15 jutaan saat ini. Dibekali CPU kencang Intel Core i7 13620H dengan grafis terdepan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop dengan 8 GB GDDR6 dan TGP-nya ini mencapai 100 watt. RAM-nya ini udah dual channel 3200 MHz DDR4 dengan kapasitas di 16 GB dan SSD-nya ini udah punya NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 512 GB. Dari segi spek ini udah nggak usah diragukan lagi ya, kita bisa banget buat melibas game AAA dari settingan high sampai ultra. Tinggal gamenya aja ya, jangan lupa dibeli. Yang artinya jangan lupa nabung lagi. Oke. Kalau udah, gas lah mainin game-game kekinian kayak Far Cry 6, Hogwarts Legacy, ataupun GTA 6. Walaupun game yang terakhir masih belum dirilis, masih harus tahun depan sih. Sabar-sabar aja. Oke. Soal layar, laptop ini dilengkapi panel 15,6 inch IPS Full HD dengan 144 Hz refresh rate dan color gabutnya di 100% sRGB. Tentu ini adalah layar yang udah cocok banget buat nyari cuan sebagai freelance editor. Dari segi bobot, sebenarnya laptop ini bisa dikatakan cukup ringan jika kita bandingkan dengan laptop gaming pada umumnya. Dia punya berat di 2,05 kg dengan tebal lupa mulu, 2,39 cm. Baterainya 54 Wh yang bisa tahan sampai 3 jam pemakaian ringan. Terakhir, portnya udah lengkap dan ada juga opsi upgrade RAM dan SSD-nya.
Laptop gaming 11-15 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo Eloki 15 IRX10. Buat kamu yang udah siapin budget 15 jutaan mentok 16 jutaan tapi masih bisa nambah dikit, gue sangat menyarankan sekalian aja ambil seri Eloki ini. Soalnya dia udah pakai GPU generasi terbaru RTX 5050. Secara performa, laptop ini ditenagai Intel Core i5 13450HX dengan Nvidia RTX 5050 6GB GDDR7 dengan TGP yang lumayan tinggi di 100 watt. Kombinasi spek ini juga ditambah dengan RAM 12GB DDR5 4800MHz dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Laptop ini tentunya udah siap banget buat multitasking, ngedit, nonton, ataupun bermain game tentunya ya. Tapi biar performanya ini makin gacor ya, gue sangat menyarankan buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel dulu. Hal yang menarik dari RTX 5050 ini ada pada efisiensinya. Dibanding RTX 4050 yang lebih buas, RTX 5050 punya konsumsi daya yang lebih kecil. Jadi lebih adem dan lumayan awet baterai. Tapi jangan salah ya, karena dia udah pakai GDDR7 yang mana ini lebih baru lagi dibanding GDDR6 dan juga ada fitur baru yang namanya DLSS 4. Di beberapa game si RTX 5050 ini bahkan lumayan bisa mengungguli dibanding si RTX 4060. Dan yang pasti dengan suhu yang masih terjaga ya, nggak overheat. Cocok buat lo yang pengen laptop modern, adem, tapi masih bisa main game dengan serius. Layarnya ini juga udah nggak kaleng-kaleng guys, karena Lenovo Eloki membawa panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya 144Hz dan color gamut di 100% sRGB. Buat main game kompetitif ini tentunya udah aman banget, begitu juga buat pekerjaan kreatif. Ini tentunya udah bisa banget buat yang suka color grading atau perlu akurasi warna. Masuk ke sisi ergonomis, laptop ini lumayan bulky, ya standarnya laptop gaming di 2,38 kg dengan tebal di 2,19 cm. Baterainya sendiri punya kapasitas di 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian ringan. Untuk portnya dia udah cukup lengkap, begitu juga opsi upgrade-nya. Nah, sekalian cek aja di sini ya. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming harga 11-15 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Agustus sampai September 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping yang ada di bagian video sini ya, pojok kanan bawah, ataupun di bagian deskripsi video. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan atau bingung-bingung, silahkan tanya juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau suka, dan subscribe juga biar dapetin rekomendasi menarik lainnya. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom. Bye.